Telkom MCS selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman Web 2. Perkenalkan, nama saya Agastya Itzar Maulana dengan NIM 24113. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan sistem informasi manajemen aset perusahaan yang telah saya bangun menggunakan native PHP dengan arsitektur OOP dan PDO murni sebagai pemenuhan ujian CPMK 1 paket 3. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, saya ingin menunjukkan bagian struktur database terlebih dahulu. Untuk membuktikan aspek keamanannya, bisa kita lihat pada layar di dalam tabel user, data kredensial khususnya bagian kata sandi atau password tidak disimpan dalam bentuk plain text. Saya telah menggunakan fungsi enkripsi bawaan PHP yaitu password hash. Hal ini sangat penting agar jika terjadi kebocoran database, kata sandi pengguna tetap aman. Selanjutnya kita masuk ke config database.php. Mari kita bedah sedikit arsitektur kodenya. Sistem ini dibangun menggunakan konsep object oriented programming. Di layar saat ini merupakan kelas database. Pada kelas ini saya menerapkan desain pattern singleton. Tujuannya agar aplikasi hanya membuka satu koneksi database saja, sehingga jauh lebih hemat memori server. Saya juga membungkus proses koneksi ini dalam blok try catch agar penanganan error tidak membocorkan struktur folder aplikasi. Kemudian masuk ke basemodel.php. Di sini merupakan kelas base model yang bertindak sebagai induk atau parent class. Kelas ini menangani semua operasi read, update, dan delete dasar untuk keamanan ekstra. Seluruh interaksi database di sini wajib menggunakan PHP data object atau PDO prepare statement. Bisa dilihat dari penggunaan parameter bin value. Sistem ini dirancang untuk menetralisir semua input pengguna sehingga kebal dari serangan SQL injection. Kemudian masuk ke asset model.php, dan sebagai penerapan inheritance, saya membuat kelas asset model extend base model. Di dalam kelas ini terdapat logika khusus aplikasi. Salah satunya adalah function generate asset code. Fungsi ini bertugas mengecek data terakhir di tabel, lalu secara otomatis membuatkan nomor urut kode aset yang baru sehingga mencegah terjadinya duplikasi kode barang. Sekarang langsung saja ke aplikasinya. Ini merupakan halaman login. Oke, coba jika login dengan menggunakan password yang salah, sistem akan melakukan validasi server side dan memunculkan flash message penolakan. Sekarang saya akan coba masuk lagi dengan password yang benar. Passwordnya adalah password untuk semua akun sama. Nah, setelah login berhasil, kita langsung diarahkan ke halaman dashboard utama. Di sini sistem menampilkan data inventaris dalam bentuk tabel. Langsung saja demonstrasi dalam kalau tambah aset baru, aset Asus.
sudah ditambahkan. Pada form ini saya juga sudah menerapkan perlindungan menggunakan token CSRF untuk memastikan form benar-benar dikirim dari aplikasi. Kemudian klik simpan aset. Oke, ada notifikasi sistem aset baru berhasil ditambahkan dengan kode KMP 2026-006. Bisa kita lihat di tabel, kode asetnya langsung terbuat secara berurutan dan otomatis sesuai logika di kelas aset model tadi. Selanjutnya untuk fitur edit atau update, form edit akan secara otomatis menarik data yang tadi baru dibuat dari data lama dari database ke dalam kolom input untuk memudahkan perubahan. Diubah. Update aset. Nah, ada notifikasi aset berhasil diupdate. Nah, kondisinya rusak ringan, health score 75. Nah, kemudian untuk fitur hapus atau delete, saat tombol hapus ditekan, nah sistem tidak akan langsung menghapusnya. Saya mengimplementasikan konfirmasi keamanan di sisi client side menggunakan JavaScript agar admin terhindar dari ketidaksengajaan menghapus data penting. Klik batal atau cancel. Oke, selanjutnya terdapat fitur scan QR code. Nah, di halaman ini terdapat dua fitur otomatis membuat gambar QR code dari library eksternal dan perhitungan aset health score. Sistem secara otomatis mengkalkulasi presentasi kelayakan barang secara real time. Langsung kembali ke dashboard. Oke, dan fitur tambahan lagi adalah download laporan berupa CSV. Jika saya menekan tombol download laporan CSV, sistem akan menarik seluruh data dari database dan menginstruksikan browser untuk langsung menyimpannya ke dalam format spreadsheet secara rapi. Berikut merupakan data-datanya. Demikianlah presentasi mengenai arsitektur kode dan demonstrasi fungsionalitas sistem manajemen aset perusahaan yang telah saya bangun. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.